Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa bertemu kembali bersama saya Febri Giantara di channel Febri Giantara, channel berbagi ilmu, mudahnya menyusun skripsi dan beberapa video umum. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pada video ini adalah bagaimana mencari atau menguji homogenitas sebuah data penelitian yang kita lakukan, yaitu jenis penelitian kuantitatif. Jadi di sini saya akan coba menguji apakah data yang saya miliki ini homogen atau tidak menggunakan aplikasi SPSS. Jadi teman-teman, uji homogenitas ini sangat penting pada sebuah data penelitian, yaitu penelitian yang berbentuk kuantitatif, dan pada jenis penelitian, kalau homogenitas itu biasanya jenis penelitian kuantitatif eksperimen atau kuantitatif yang jenis komparatif dan asosiatif, biasanya seperti itu. Judul-judul penelitian asosiatif, komparatif, atau judul-judul penelitian pengaruh atau eksperimen itu biasanya kita harus mengecek apakah data tersebut homogen atau tidak. Data di sini yang ingin saya olah adalah kursus dan nilai. Nah, teman-teman semua, sebelum saya mengolahnya, seperti biasa, marilah kita mulai pengolahan atau penjelasan uji data homogenitas ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan juga saya minta teman-teman semua untuk bantu saya untuk klik subscribe channel Febri Giantara ini, klik komennya, klik like-nya, dan share channel Febri Giantara ini sehingga channel ini bisa terus berbagi dengan kita semua. Terima kasih atas subscribe, like, komen, dan share-nya. Kita mulai saja. Bagaimana cara menguji homogenitas? Yang pertama kita lihat variabel kursus dan variabel nilai. Di sini untuk kursus value-nya saya buatkan 1 3 bulan, 2 6 bulan, 3 9 bulan. Ini lamanya kursus nih. Contoh saja teman-teman. Jenis datanya ordinal, di sini scale. Kita lihat datanya. Oke, kursus tadi yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan ya. Nilainya 7, 8, 7,25. Ini contoh. Nah, bagaimana cara kita cara mengecek apakah data ini homogen atau tidak? Langkah pertama kita klik analyze, setelah itu kita klik compare means, lalu kita pilih one way ANOVA. Nah, kita menggunakan salah satu cara, yaitu one way ANOVA di SPSS. Yang ingin saya gunakan salah satu caranya adalah one way ANOVA. Setelah kita klik one way ANOVA, kita masukkan nilai di dependent list, lalu lama kursus di faktor ya. Saya ulangi kembali, nilai di dependent list, lalu lama kursus di faktor. Nah, setelah itu kita klik option, lalu kita checklist homogeneity of variant test karena kita ingin melihat homogennya. Teman-teman kalau ingin melihat deskriptifnya juga boleh checklist deskriptifnya. Kalau saya di sini hanya ingin melihat homogennya saja. Lalu kita klik continue. Nah, karena kita hanya ingin melihat homogenitasnya saja, lalu kita klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada tabel test of homogenitas, dan ini tabel nilai tes ANOVA-nya. Yang kita butuhkan hanya tabel yang di atas. Apakah dia homogen atau tidak? Kita lihat nilai sig-nya, dan saya memiliki dua rumus atau dua catatan penting. Yang pertama, ketika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau 5% galat yang kita izinkan, maka data homogen. Itu yang pertama, rumus G2-nya. Yang kedua, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau 5% galat yang kita tentukan, maka data tidak homogen. Sekarang kita lihat, nilai sig-nya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Nilai sig 0,651. Artinya nilai sig lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut homogen.
Nah, teman-teman, kalau seandainya nilai signya di sini 0,02, maka data tidak homogen. Kebetulan di sini nilai signya 0,651, maka data homogen. Nah, itu kira-kira teman-teman, kesimpulannya adalah yang pertama, homogenitas sebuah data wajib dilakukan pada jenis-jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan tertentu. Dimulai dari pendekatan eksperimen, itu biasanya pakai homogenitas, komparatif, yaitu pakai homogenitas biasanya. Yang kedua, kesimpulannya bahwa homogenitas bisa dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi SPSS, salah satunya menggunakan one way ONAVA dengan catatan jika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka dia homogen. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka dia tidak homogen. Besar homogen, kecil tidak homogen. 5% tadi adalah ketetapan yang kita buat. Boleh saja ketetapannya 1% atau 5%. Tapi biasanya saya menggunakan ketetapan 5%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.